Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu raksasa properti di bursa kita, Pakuwon Jati, atau yang kodenya PWON. Mungkin kita semua udah familiar ya sama mall-mall megahnya, tapi percaya deh, cerita di balik laporan keuangannya itu jauh lebih seru dari yang kelihatan. Yuk, kita mulai? Nah, ini pertanyaan paling mendasarnya. Kalau kita dengar kata emiten properti, biasanya kan yang kebayang itu bisnis yang siklusnya naik turun banget. Kadang bisa terbang tinggi, tapi kadang juga bisa jatuh dalam. Istilahnya boom and bust. Tapi, apa benar PWON sesimpel itu? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang beda di baliknya? Nah, ini dia kuncinya. Kalimat ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang kita soal PWON selamanya. Jadi, coba deh lupain sejenak bayangan kita tentang pengembang properti biasa. Bayangin, PWON ini lebih kayak perusahaan yang punya aliran pendapatan rutin, stabil, dan bisa ditebak. Tapi sesekali dapat bonus gede dari penjualan properti. Ini benar-benar cara pandang yang beda banget. Yap, untuk benar-benar paham sama PWON, kita nggak bisa cuma lihat dari luarnya aja. Kita mesti masuk ke dalam dan bedah mesinnya. Di bagian pertama ini, kita akan lihat dulu gambaran besarnya. Oke, kita mulai dari angka yang paling atas ya, total pendapatan. 5,12 triliun rupiah dalam 9 bulan. Angka yang gede banget dan naiknya juga lumayan, hampir 7%. Sekilas kelihatannya bagus banget kan? Tentu. Tapi sebagai investor yang jeli, kita nggak berhenti di sini. Pertanyaan sebenarnya adalah, duit sebanyak ini datangnya dari mana aja sih? Yuk kita bedah. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. PWON itu pada dasarnya bukan satu bisnis tunggal. Anggap aja PWON itu punya 3 mesin penggerak yang beda-beda. Dan masing-masing mesin ini punya karakter dan kinerjanya sendiri. Mari kita kenalan satu persatu. Ini dia 3 mesin utama PWON. Pertama, yang kodenya OCSA, ini tuh jantungnya. Mall, kantor, sama apartemen sewaan. Anggap aja ini mesin diesel yang stabil banget, jalan terus ngasilin duit tiap bulan. Kedua, real estate. Nah, ini mesin turbonya, yaitu dari jualan properti. Sifatnya nggak tentu, kadang kencang, kadang pelan. Dan yang ketiga, perhotelan. Poin kuncinya di sini adalah perbedaan antara pendapatan yang ngalirnya rutin kayak air kran sama pendapatan yang datangnya sekaligus kayak hujan badai. Sekarang ayo kita fokus ke mesin yang pertama dan bisa dibilang yang paling penting. Inilah jantungnya PWON. Fondasi yang bikin perusahaan ini kokoh banget bahkan pas pasar properti lagi goyang, yaitu pendapatan rutin dari mall dan perkantoran. Lihat deh angkanya, nggak perlu dijelasin panjang lebar, udah kelihatan jelas. Segmen OSCSA ini kontribusinya 62,3% dari total pendapatan. Ini bukan lagi sekedar kontributor, ini tuh tulang punggung utamanya. Artinya, lebih dari setengah duit yang masuk ke kantong PWON itu asalnya dari sumber yang stabil ini. Dan kalau kita lihat dari sisi laba atau profit, ceritanya lebih tajam lagi. Segmen ini nyumbang 66% atau 2/3 dari total laba segmen. Artinya, mesin ini bukan cuma gede, tapi juga efisien banget dalam menghasilkan untung. Inilah mesin cetak uangnya PWON yang sesungguhnya. Jadi kalau kita rangkum soal mesin pertama ini, kontribusinya super dominan, baik di pendapatan maupun laba. Dan yang paling penting, pertumbuhannya itu sehat dan stabil di sekitar 10%. Inilah jangkar yang menjaga kapal PWON tetap tenang di tengah badai siklus properti. Oke, sekarang kita pindah ke mesin kedua. Kalau yang pertama tadi itu jangkar yang stabil, yang ini kebalikannya. Selamat datang di segmen real estate yang ibaratnya kayak naik roller coaster, fluktuatif banget tapi punya potensi ledakan yang luar biasa. Namanya juga roller coaster, pasti ada turunnya kan? Nah, ini dia sisi bawahnya. Di kuartal kedua 2025, pendapatan segmen ini turun 7,5% dan labanya malah anjlok lebih dalam, minus 15,6%. Ini gambaran nyata pas lagi nggak banyak serah terima proyek besar. Tapi, tahan napas dulu, karena abis turunan biasanya ada tanjakan yang curam. Coba lihat apa yang terjadi di kuartal berikutnya. Boom, pendapatannya meroket lebih dari 100% dan labanya loncat 60,9%. Ini benar-benar gambaran sempurna dari sifat roller coasternya. Begitu ada proyek yang diserah terimakan, angkanya bisa meledak. Dan metafora ini pas banget buat ngegambarinnya. Segmen real estate ini tuh ibarat turbonya PWON. Kadang mesinnya senyap, adem ayem. Tapi di saat yang tepat, mesin ini bisa mengaum kencang dan ngasih dorongan tenaga yang luar biasa buat kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Oke, kita udah tahu duitnya datang dari mana. Kita juga udah paham karakter tiap mesinnya. Tapi, apakah semua keuntungan itu masuk ke kantong kita sebagai pemegang saham PWON? Nah, ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Siap buat plot twist terakhir? Nah, ini bagian yang mungkin bikin kaget. Coba perhatikan baik-baik. Selama 9 bulan, laba yang jadi haknya pemegang saham PWON, artinya kita para investor, cuma tumbuh 3,85%. Tapi, coba lihat yang kanan. Laba yang jadi haknya mitra mereka di anak perusahaan, atau istilah kerennya NCI, justru melesat lebih dari 34%. Jomplang banget kan? Sederhananya, ada bagian dari kue laba yang tumbuhnya kenceng banget, tapi nggak semuanya masuk ke piring kita. Dan kalau kita zoom in lagi, khusus di kuartal ketiga aja, gambarnya jadi jauh lebih dramatis. Laba untuk kita sebagai pemegang saham PWON anjlok hampir 28%. Anehnya, di saat yang sama, porsi laba untuk mitra mereka malah terbang lebih dari 53%. Ini detail yang super penting dan sering banget kelewat. Ini nunjukin kalau kinerja anak perusahaan yang kenceng belum tentu artinya keuntungan yang sama besarnya buat kita di induk perusahaannya. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa contekannya buat kita? Simple aja, ada 3 hal. 1. Fokus utama kita harus ke mesin intinya, yaitu mal dan kantor. Kesehatan segmen ini adalah yang utama. 2. Anggap penjualan real estate itu sebagai babak bonus. Bisa meledak, tapi jangan jadi patokan utama. Dan 3, yang gak kalah penting selalu cek pembagian labanya. Berapa yang buat kita, berapa yang buat mitra. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Sekarang, setelah kita bisa melihat PWON bukan sebagai satu mesin tunggal, tapi gabungan dari mesin diesel yang stabil plus mesin turbo yang eksplosif, gimana cara pandang baru ini mengubah cara kita menilai valuasi perusahaan ini? Apakah kita akan menilainya sama seperti perusahaan properti biasa, atau sebagai sesuatu yang jauh lebih spesial? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.